Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Ilis. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gambar ini, kalian lihat ini ya, contoh dari vektor yaitu ada perpindahan, ada gaya, ada kecepatan, ada percepatan, dan momentum. Di sini ada orang yang sedang berjalan, dia berpindah dari titik A ke titik B. Tadi katanya besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kita lihat contohkan ya. Nah, orang ini bergerak dari titik A dan titik B, yaitu berpindah sejauh 1 meter ke kanan. Nah, maksud dari besaran memiliki nilai dan arah, yaitu ini nilainya, yaitu 1 meter dan arahnya ke kanan. Atau kita lihat ini sebuah mobil yang sedang berpindah dari titik A ke titik B. Nah, ini mobil ini bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan 20 km per jam ke kanan atau ke timur ya. Ini artinya ini nilainya, kemudian ini arahnya. Ini maksud dari besaran dari vektor. Kita lanjutkan ke besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya di sini ada massa, panjang, luas, volume. Nah, ini misalkan kita akan menimbang sebuah benda, yaitu misalkan ini hanya ada nilainya 1 kg, 50 kg, 0,5 kg. Kemudian kita jumlahkan ini berapa, misalkan massa benda itu 51,5 kg misalkan ya. Berarti ini kan tadi besaran hanya memiliki nilai saja, jadi tidak ada arahnya, jadi hanya memiliki nilai saja, ini nilainya ya. Kemudian atau kita ingin mengukur volume batu 200 mil, jadi tidak ada arahnya, hanya 200 mil. Kita lanjutkan cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor, panjang panah menunjukkan jumlah vektor. Contoh, ini vektor yaitu besarnya 10 Newton ke timur. Ya, ini besarnya 10 Newton ke timur. Kemudian ini vektor besarnya 5 Newton ke timur. Jadi tadi panjang panah ini menunjukkan jumlah vektor. Jadi yang 10 Newton dan 5 Newton berbeda ya panjangnya. Notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf, namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya ini ya. Vektor berpindah dari A ke B dapat ditulis AB, di atasnya ada tanda panah, atau dipisah A tanda panah atau A kecil tanda panah. Yang kedua disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang dicetak tebal. Nah, ini contohnya vektor berpindah dari A ke B dapat ditulis AB-nya dicetak tebal atau A kapitalnya dicetak tebal atau A kecilnya dicetak tebal. Nah, kalau ini kan pakai AB-nya pakai garis anak panah, ini ada garis anak panah tapi tidak dicetak tebal. Berikutnya yaitu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan metode segitiga. Ada 2 metode jajaran genjang, yang ketiga metode poligon, dan yang keempat itu metode analitik. Kita lanjutkan ke metode segitiga. Metode segitiga sering disebut dengan ujung ketemu pangkal. Contohnya, ini ada garis vektor A, kemudian ada garis vektor B. Kita diminta untuk menentukan resultan sama dengan A ditambah B. Yang B-nya yaitu resultan sama dengan A dikurang B. Penyelesaiannya, untuk yang A, kita tarik garis A, kemudian
kita sambungkan dengan B, di mana yang disambungkan yaitu ujung, ini ujungnya, dan ketemu ini pangkalnya. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita tarik garis resultan dari pangkal ketemu ujung. Kita lanjutkan ke bagian B-nya, yaitu resultan sama dengan A dikurang B. Tarik garis A, kemudian kita hubungkan dengan garis B, tapi karena B-nya di sini tandanya negatif, maka ini arahnya berlawanan, tapi tetap ditariknya dari ujung. Nah, seperti ini. Karena ini arahnya ke atas seperti ini, ya. Di sini dimintanya dikurang, jadi B-nya ini negatif, maka arahnya berlawanan, jadi ke bawah. Kita tarik garis resultannya. Nah, ini resultan untuk sama dengan A dikurangi B. Kita lanjutkan ke metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang sering disebut dengan pangkal ketemu pangkal. Contoh, ini ada garis vektor A, kemudian ini ada garis vektor B. Kita diminta untuk menentukan resultan sama dengan A ditambah B dan resultan sama dengan A dikurang B. Penyelesaiannya, kita jawab yang A dulu. Kita tarik garis A, kemudian ini kan pangkal ketemu pangkal. Nah, pangkalnya ini, jadi ditariknya bukan dari ujungnya, tapi dari pangkalnya. Nah, ini ya garisnya. Kemudian kita tarik garis putus-putus, kita tarik garis putus-putus, kemudian kita tentukan resultannya. Nah, ini resultan untuk metode jajaran genjang. Kita lanjutkan ke bagian B. Ke bagian B, kita tarik garis A, kemudian kita sambungkan dengan B, tapi ini arahnya berlawanan karena ini tandanya negatif. Nah, di sini dia, ya. Jadi ini pangkal ketemu pangkal. Jadi ditariknya bukan dari sini, tapi dari sini. Dan arahnya berlawanan, jadi tidak ke sana, tapi ke bawah. Kita tarik garis putus-putus, kemudian tarik garis putus-putus, kemudian kita gambaran resultannya. Ini resultan vektor dengan metode jajaran genjang, di mana resultannya sama dengan A dikurangi B. Kita lanjutkan ke metode poligon. Metode poligon yaitu pengembangan metode segitiga. Contohnya, ini ada garis vektor A, kemudian ada garis vektor B, dan ada garis vektor C. Kita diminta untuk menentukan resultan sama dengan B ditambah A dikurang C. Penyelesaiannya, kita tarik garis B dulu. Jadi bukan A dulu, karena dimintanya juga B, ya. Setelah itu, nanti sambungkan dengan A, tapi dari ujung. Ujung ketemu pangkal. Nah, ini ujung ketemu pangkal, kemudian dikurangi C. Nah, C kan arahnya ke atas, maka kalau dikurang berarti arahnya ke bawah. Nah, ini. Sekarang kita tarik garis vektornya. Ini garis vektornya. Berikutnya yaitu menentukan resultan vektor. Menentukan resultan vektor, ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektor, yaitu yang pertama, untuk vektor yang searah, kita tinggal dijumlahkan saja seperti tadi, A ditambah B langsung disambungkan. Untuk vektor berlawanan arah, tinggal dikurangikan saja. Dan yang ketiga yaitu untuk dua vektor yang membentuk sudut theta. Ini ada garis vektor A, kemudian ada garis vektor B, dan membentuk sudut theta. Nah, cara menghitungnya, kalau untuk dua vektor yang membentuk sudut theta, kita dapat menggunakan persamaan ini. R sama dengan akar
A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta. Tapi bagaimana jika tetanya sama dengan 90 derajat? Kita ingat bahwa cos 90 itu yaitu 0. Maka resultan vektornya dapat dicari dengan persamaan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan ke contoh soal 1. Dua buah vektor masing-masing F1 15 satuan dan F2-nya sama dengan 10 satuan, mengapit sudut 60 derajat. Ini gambarnya, di sini ada garis vektor F1 15 satuan, ini ada garis vektor F2 10 satuan, di mana kedua garis vektor ini mengapit sudut 60 derajat. Kita diminta untuk menentukan arah resultan kedua vektor. Langkah pertama, tentukan dulu besar resultan vektornya, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos 60 derajat. Kita masukkan angkanya. R sama dengan akar 15 dikuadratkan, ya, ditambah 10 dikuadratkan, ditambah 2 kali 15 kali 10 cos 60. Ini dikuadratkan, 15 dikuadratkan 225, 10 dikuadratkan jadi 100, ditambah 2 dikali 15, 30 dikali 10 jadi 300, dikali cos 60 yaitu setengah. Nah, ini dijumlahkan, maka resultannya sama dengan akar 475. Jadi resultannya sama dengan 5 akar 19 satuan. Kita lanjutkan ke contoh 2. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian membelok ke timur 80 meter dan ke selatan 20 meter. Besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah, nah, kita gambarkan dulu garis yang ke utara itu 80 meter, kemudian belok ke timur yaitu 80 meter, dan ke selatan yaitu 20 meter. Nah, sekarang yang arah ke utara dan ke selatan itu berlawanan, maka 80 dikurangi 20. Jadi untuk garis yang ini berarti dikurangi, yaitu 80 dikurangi 20 jadi 60. Kita gambarkan lagi garis vektornya. Ini ke atas, kemudian sambung ke timur. Nah, setelah itu kita tentukan garis resultannya, tarik dari pangkal ke ujung. Nah, ini resultan vektornya membentuk sudut 90 derajat. Maka kita dapat menghitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. 60 dikuadratkan itu 36.000 ditambah 80 dikuadratkan 64.000. Jadi dijumlahkan menjadi 10.000. R sama dengan akar 10.000 yaitu 100.